Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar? Semoga kabar teman-teman di rumah selalu dengan kabar yang baik, baik rezekinya, baik kesehatannya, murah segala urusannya, dan selalu Allah lindungi dari segala sesuatu yang kurang baik. Amin. Tetap semangat teman-teman ya. Ketemu sama Mas Teh di kesempatan hari ini edisi ke-18 Desember 2024. Mas Teh syutingnya agak pagi-pagi karena hari ini sepertinya ada yang harus dikerjakan. Masih ada pekerjaan yang hari ini harus diselesaikan teman-teman. Jadi Mas Teh agak buru-buru. Puji syukur alhamdulillah doa kalian dikabul sama Allah. Doanya teman-teman kan Mas Teh sehat, murah rezeki ya toh. Mas Teh di entertain dikasih rezeki terus bahkan full sampai di tanggal 29 Desember ini. Jadi terima kasih banyak, Mas Teh jadi diberikan rezeki sama Allah yang melimpah dengan segala urusan yang banyak, tapi Allah juga kasih rezeki dengan memberikan pekerjaan lewat doa teman-teman. Jadi saya hanya bisa bilang terima kasih. Semoga doa baiknya kembali kepada kalian yang mendoakan ya. Amin. Sehat berkah melimpah bagi kita semua. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton. Halo, selamat datang orang-orang baru. Sekali lagi suka silahkan ditonton, tidak suka silahkan di skip. Di sini bukan tempatnya orang saling menunjukkan keingintahuan. Di sini bukan tempat orang untuk saling menghakimi. Dan di sini tempatnya orang-orang yang memang sama-sama mau belajar. Kalau saya tidak sesuai dengan harapan teman-teman, silahkan jangan ditonton. Saya tidak pernah memaksa untuk itu. Yang suka silahkan tonton, semoga ada manfaatnya. Jadi sama halnya dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya, saya itu nggak akan pernah bisa jadi seperti yang kalian mau. Karena kalian bukan Tuhan bagi saya. Jadi ya sama-sama, saya nggak pernah mengaku orang sakti, orang hebat, orang pinter, sok tahu. Saya nggak pernah mengaku soal itu. Semua yang saya lakukan ini hanya mengukur cocok logi, lebih kurang pas atau tidak, semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi, kalau tidak sesuai dengan harapan teman-teman, silahkan di skip, jangan ditonton. Lalu memang openingnya sudah begini dari awal. Jadi teman-teman terima kasih untuk yang sudi nonton, yang tidak sudi nonton juga silahkan di skip mawon nggih. Terima kasih sudah mampir, terima kasih sudah suka untuk yang suka, terima kasih untuk yang sudah kurang suka juga ndak apa-apa. Semoga panjang umur ya. Yang sudah subscribe terima kasih banyak, yang baru atau yang lama, yang belum ayo di subscribe, pencet tombol loncengnya. Kalau berkenan nonton videonya Mas Tulus, tergerak hatinya pengen nonton atau suka, silahkan di subscribe, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Terima kasih banyak orang baik yang sudah suka, sudah benci, pokoknya semua yang suka, yang nggak suka pun saya terima kasih. Kemudian
Teman-teman yang sudah tulis-tulis hadir atau absen, terima kasih banyak. Semoga Gusti Allah berkahi jenengan, ye. Amin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Apabila mungkin ada yang sedang seret rezekinya, semoga lancar lagi. Kalian yang artinya mungkin sekarang sedang kurang baik, segala urusannya, keadaannya, Mas Tulus doakan semoga segera membaik lagi sesuai dengan harapan jenengan. Amin. Kemudian yang sekarang mungkin sedang terlilit utang piutang, Mas Teh doakan semoga utang endang lunas. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Yang penting harus semangat ya. Di video ini juga sesuai dengan permintaan teman-teman, Mas Teh akan bahas beberapa kejadian musibah atau krisis iklim yang terjadi belakangan ini yang lumayan bisa dibilang serempak karena terjadinya dari Aceh sampai Pulau Jawa. Hampir dikatakan dari ujung Sumatera sampai ujung Pulau Jawa, betul? Ya kan? Jadi dari Aceh itu Sumatera bagian ujung, Sumatera Utara sampai ke Ponorogo, Jawa Timur itu juga sudah dari ujung ke ujung. Ada sesuatu yang sepertinya harus diperbaiki dan ya siklus-siklus seperti ini memang selalu terjadi, tapi tahun ini sepertinya untuk yang serempak dan bagi saya, menurut saya ya, ini lumayan parah. Dan bukan cuma iklim, ya kita tinggal di iklim yang memang seperti ini. Tetapi artinya ada faktor pendorong, salah satunya adalah kerusakan lingkungan. Nanti kita akan bahas secara detail ya teman-teman. Masih tanggal 18, Mas Teh belum kepo-kepoin untuk dana yang masuk di rekening donasi kita. Tetapi Mas Tulus masih terus minta berkah dari teman-teman. Minta doanya supaya Allah berkahi, supaya Allah izinkan sedekah nasi box kita ada di bulan Desember ini. Katakan amin. Amin ya Allah. Semoga Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin, amin ya robbal alamin. Pagi ini sebelum saya syuting, tadi ada dana masuk Rp60.000. Selebihnya saya masih belum cek lagi. Mudah-mudahan akan semakin banyak tambahan-tambahan yang bisa mempermudah nanti untuk nasi boxnya dan hatinya yang jenengan tergerak untuk membantu. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak yang sudah bantu tanpa terkecuali. Semoga sedekahnya Allah berkahi, rezekinya Allah berkahi, kerjaannya, keluarganya Allah jadikan berkah. Amin. Semoga sedekahnya apapun tujuan, niatnya, hajatnya, Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan yang dituju. Amin. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh, amin. Hajat baiknya segera Allah kabul. Dan semoga sedekahnya jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin ya Allah. Matur nuwun nggih orang baik. Saya tidak pernah minta untuk teman-teman suka, benci atau apa, tenang aja. Mas Tulus itu sudah bikin ini hampir 5 tahun ya. Kayaknya mau 5 tahun deh channel ini. Jadi dulu mungkin saya masih ngerasa sedih kadang-kadang. Ya nggak manusiawi ketika saya ngerasa ada orang yang tidak suka berkomentarnya seperti ini, seperti itu. Dulu saya mungkin akan merasa ya sedih atau galau. Tapi kalau sekarang aku rasa semakin tua ini kita tuh udah semakin masa bodoh dengan beberapa hal ya teman-teman. Yang penting tujuanku di sini adalah pengen menyampaikan. Toh jenengan kan punya nurani, jenengan punya hati. Nilai saja apa yang saya sampaikan itu sebetulnya palsu, apa memang dari hati, apa memang sesuai dengan isi kepala atau ukuran kita. Aku rasa orang-orang itu pasti akan tahu. Jadi penilai terbaik itu Allah dan saya memang tempatnya salah dan dosa, tetapi artinya di sini saya nggak pernah membenarkan apa yang saya sampaikan. Jadi ya silahkan diukur saja. Di awal kan sudah ada disclaimernya. Di video ini saya nggak pernah membenarkan atau menjamin semuanya terjadi. Suka silahkan ditonton, tidak suka silahkan di skip. Tapi kalau Mas Teh bikin jenengan nggak nyaman, kalau Mas Teh memang di mata jenengan nggak enak ditonton atau nggak enak didengar, Mas Teh yang minta maaf ya. Oke, terima kasih banyak. Nah, teman-teman yang pesan minyak bidara, saya minta maaf. Kemarin ternyata saya ada sebuah kegiatan. Jadi yang absennya dari sore belum bisa terkirim. Hari ini saya usahakan berangkat kerja sama kirim minyak bidara yang kalian request. Jadi hari ini memang masih ada kerjaan. Jadi yang semuanya sudah saya siapkan. Nanti hari ini semuanya akan saya pick up. Semuanya akan saya selesaikan. Dan nanti kalau sudah mungkin maksimal jam 1 sampai jam 3 saya akan update tracingnya. Saya akan kirim ke WhatsApp yang pesan ya.
Oke, terima kasih banyak orang baik. Mohon maaf atas keterlambatannya. Kalau kalian mau pesan silakan WhatsApp yang di 0857 sebutkan nama alamat lengkap, kemudian kode pos RT RW-nya jangan lupa. Nggih, nomor HP-nya yang bisa dihubungi ya atau yang terkoneksi dengan WhatsApp. Ngaten nggih. Terima kasih yang sudah pesan, semoga segera sampai dan semoga manfaat jadi obat. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih yang sudah sampai. Jangan lupa konfirmasi ya teman-teman. Mau dibayar kapan, mau dibayar atau tidak, setidaknya teman-teman konfirmasi. Jadi aku lego ngono lho rek. Tadi maksudnya semoga itu bisa dimanfaatkan. Saestu sumpah Mas Tulus sudah ada nanya minta dikonfirmasi itu mau nanya uangnya. Nah, dari awal kan saya bilang kalau teman-teman yang membutuhkan, betul-betul membutuhkan, insya Allah Mas Tulus bantu, tapi harus yang betul-betul membutuhkan, jangan pura-pura ndak punya ya. Jadi kalau misalnya udah nyampe konfirmasi aja, tapi ternyata belum punya rezeki Mas Tulus, ternyata saya nanti boleh, nanti kabari aja nggih. Matur nuwun, nggak usah ragu, nggak usah takut. Mas Tulus niku mboten pripun-pripun, saestu nek memang jenengan mboten gadah atau tidak punya, saya ikhlas lillahi taala. Semoga manfaat jadi obat nggih. Amin, matur nuwun. Terima kasih banyak. Ya, sejak tanggal 14 sebetulnya ini momen krisis iklim ini kita hadapi dan banyak sekali para aktivis-aktivis lingkungan yang menyayangkan sekali terkait dengan aktivitas penggundulan, aktivitas pengerusakan lingkungan ya yang dilakukan oleh oknum-oknum, sekali lagi oknum-oknum atau mungkin masyarakat yang justru tidak tahu bahwa ini menjadi salah satu pendorong ketika kita sedang dalam cuaca ekstrim seperti ini. Justru jadi pendorong terkait dengan musibah yang justru bisa semakin besar gara-gara hal yang kita lakukan. Termasuk karena pengerusakan alam tersebut ya. Dan ini terjadi dari tanggal 14 sampai 16 kemarin. Bahkan di tanggal 17 saya masih mendengar ada beberapa tempat yang dikabarkan banjir bandang. Dari mana saja? Saya sudah cari dan sudah rangkum beberapa di antaranya. Mungkin tidak terbaca semua, tapi ini serempak terjadi di Indonesia dari tanggal 14 ya, 13 kurang lebih sampai ke tanggal 16 itu hampir seluruh wilayah, tidak semua memang, tetapi rata dari beberapa provinsi, dari Sumatera Utara sampai di Jawa bagian timur atau Jawa Timur. Ini kompak banget teman-teman ya. Di Aceh banjir bandang, titiknya lumayan luar biasa. Kemudian untuk wilayah Sumatera yang lain beberapa tempat dikabarkan juga banjir. Tidak di tempat orang lain. Di kampung saya, di Kabupaten Tulang Bawang, itu juga ditemukan beberapa titik di mana air lebih besar untuk aktivitasnya. Hujannya tinggi, kemudian gelombangnya juga besar, dan air pasang juga besar. Ini dorongannya dari dua sisi, dari langit dan juga dari laut, sehingga beberapa titik juga banjir. Kemudian yang tidak kita bisa tutupi adalah wilayah Jakarta, khususnya Jakarta bagian utara. Jadi ada di Kebonpala, Cawang, memang titik-titik tertentu. Alhamdulillah Pasar Minggu tempatnya Mas Teh yang lama juga enggak banjir, tapi beberapa titik sudah lumayan rawan ya teman-teman ya. Kemudian dari Jakarta itu juga ada katanya, saya juga masih belum tahu konfirmasinya apakah tanggul jebol. Aku rasa bukan tanggul jebol, tapi air yang meluap dari laut atau pasang laut atau air yang terlalu berlebihan kemudian bisa meluap di Ancol, di Muara Angke, pokoknya Jakarta bagian utara semuanya meluap. Di Bandung, di Sukabumi, kemudian yang di Ponorogo yang saya dengar ada korban jiwa. Kalau tidak salah mohon diklarifikasi atau saya mohon kalau salah dikoreksi, ada 2 orang meninggal dunia terseret karena kejadian banjir bandang di wilayah Ponorogo. Dan ini terjadi lumayan bersamaan ya, bareng, dan kebetulan banget ya dari tanggal 13, 14 itu sampai ke tanggal 15 Mas T itu kerja, dan memang ketika pekerjaan kami memang di panggung ya teman-teman, dan kebetulan tuh di hari-hari itu saya tidak perform di gedung tetapi di kampung biasa, hajatan biasa, dan memang betul kami merasakan dampaknya di mana hujan lagi di panggung tiba-tiba hujan, ada yang angin kencang. Jadi ini lumayan komplit musibahnya dari banjir rob, kemudian hujan ekstrim, banjir bandang, angin kencang ya, semuanya juga terjadi. Bahkan di tanggal 13 diawali dengan kecelakaan di Tol Cawang. Ini salah satu hal yang terjadi. Dan kalau misalnya kita membaca, sekali lagi saya tidak
Saya tidak mengatakan saya sok tahu, saya sok pinter, saya sok hebat, tetapi saya di sini hanya menghitung lewat angka. Kalau saya salah itu juga kebetulan, kalau benar juga ini kebetulan. Jadi teman-teman tidak perlu menganggap ada nih orang sok-sokan begini, ada nih orang kok sok pinter, sok hebat, terbuka, vulgar, dan lain sebagainya. Vulgarnya saya itu tidak sama dengan orang-orang yang meramal yang lebih terkenal di atas sana. Jadi kalau saya nih saya rem semampu mungkin supaya untuk jadi apa ya bahan kewaspadaan saja. Selebihnya walaupun saya tahu saya tipikal orang yang tidak terbuka 100%. Kalau jenengan baru tahu itu berarti jenengan orang baru. Kalau orang-orang lama sudah paham bahwa Mas Tulus itu suka mensanepokan, mengibaratkan, menutup-nutupi, tidak suka vulgar. Kalau jenengan mengatakan saya vulgar, berarti jenengan orang baru, bukan yang sudah lama nonton saya. Itu dibaca melalui angka, sekali lagi. Saya bisa menghitung dan saya bisa salah hitungan saya, jadi nggak perlu serius. Anggap aja sebagai hiburan untuk kita hitung-hitungan angka, kemudian jadi bahan kewaspadaan menurut aku itu. Dan kalau kalian nonton, sebetulnya beberapa kali Cerondol itu nyeletuk soal air yang meluap, kemudian bendungan yang jebol, itu disampaikan Cerondol beberapa kali ketika saya sedang syuting, ketika saya sedang buat video. Memang tidak secara khusus saya buat, tetapi Trondol sudah menyampaikan itu. Kalau yang nonton reguler pasti paham, pasti tahu. Kemudian di angka 12, silahkan tonton video di angka 12. Di situ saya melihat ada angka air yang cukup banyak, bahkan menjelang pergantian tahun, menjelang akhir bulan ini saya melihat potensi air yang cukup banyak. Sebelum kejadian ini terjadi, saya sudah menghitung itu. Buat yang nggak percaya, silahkan tonton videonya. Sudah tayang dari tanggal 12 Desember kemarin. Tonton yang soal baca angka 12. Kalian akan paham, dan yang terjadi atau yang saya baca di angka 12 kebetulan, bukan saya orang hebat, kebetulan terjadilah di beberapa hari setelahnya gitu. Nah, sekarang kalau kita coba menghitung dari angka yang kita lihat, apakah potensi-potensi ini sudah mencapai pada puncaknya? Apakah ini sudah selesai? Apakah memang ini akan mengecil atau bahkan akan berhenti? Jawaban saya ini belum. Dari hitungan angkanya ya. Dan Eyang beberapa kali juga menyampaikan, bahkan kemarin bilang untuk menghidupkan obor ya teman-teman, atau menghidupkan api. Silahkan diartikan sendiri. Urip itu adalah urup itu kan api ya, simbol kehidupan ya. Itulah, kalau yang bisa mengerti filosofinya pasti akan ngerti dengan yang saya maksud kemarin. Kalau yang tidak ya mungkin akan mengatakan sok kemeruh, sok pinter, sok apa, ya silahkan lah. Orang Jawa jangan sampai hilang Jawane ya Rek ya. Silahkan diartikan sendiri. Nah, kalau dihitung melalui angkanya memang saya tidak melihat potensinya ini akan berakhir di akhir tahun. Makanya Eyang memberikan clue kepada kita, kalau memang kita mau jalan-jalan, mau liburan, sak matio saja, jangan berlebihan. Kemudian jangan terlalu keriaannya jangan terlalu over, secukupnya saja, sak matio saja. Selesai itu kita kembali prihatin untuk berdoa. Di sini dimaksudkan untuk prihatin, mendekatkan diri kepada Tuhan itu untuk apa? Untuk mendoakan Allah, mendoakan diri kita sendiri, kemudian meminta selamatan kepada Tuhan. Bukan berarti dilarang, boleh-boleh saja, tetapi ada batasannya dan tetap harus diukur supaya kita bisa mengontrol nafsu amarah kita di akhir tahun. Itu yang disampaikan Eyang. Kemudian kalau disampaikan Eyang memang belum pada waktunya, secara hitungan angka juga saya melihat ini belum pada puncaknya. Apalagi BMKG sudah menyampaikan ya, sebetulnya musibah-musibah yang terjadi belakangan ini termasuk banjir rob yang besar di Jakarta Utara, itu dipengaruhi oleh cuaca ekstrim yang sekarang terjadi. Ada badai apa gitu, ada siklus tropis apa gitu lah, aku juga nggak terlalu paham soal itu, dan memang mempengaruhi cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Indonesia. Beberapa di antaranya bahkan mengalami yang lumayan bahkan cukup ekstrim yang menyebabkan musibah-musibah yang terjadi. Ditambah lagi sebenarnya ketika daerah serapan ini sebetulnya cukup, sebenarnya mungkin akan sedikit ditanggulangi. Makanya di Jabodetabek ini sekarang sedang dilakukan modifikasi cuaca yang saya dengar. Jadi supaya menghindari atau mengurangi dampak musibah yang terjadi ketika cuaca ekstrim. Nah, yang terjadi adalah daerah serapan-serapan tadi semuanya sudah digundul, sudah dieksploitasi, kemudian juga sudah diakses untuk ke arah-arah pengerusakan. Jadi oknum itu memanfaatkan itu, atau ketidaktahuan masyarakat sendiri, akhirnya
alamnya rusak. Ketika terjadi cuaca seperti ini, malah terjadi musibah. Sukabumi itu lumayan parah loh ya. Jembatan banyak yang putus, kemudian ternyata juga di Sukabumi itu ada beberapa titik tambang ya, yang konon katanya sudah diklarifikasi bukan karena mereka, dan ya silahkan lakukan penyelidikan lebih lanjut lah. Nah, kalau dibaca melalui angkanya memang masih panjang. Bahkan yang tuh pernah bilang, saya ingat yang pernah bilang bahwa ini sampai ke awal 2025 tuh masih ada potensi-potensi cuaca buruk seperti ini. Tetapi memang ada beberapa poin yang berkurang kalau saya baca, tetapi kalau dihitung lewat angkanya, angin ini akan sedikit berkurang, sedikit, tapi air akan semakin melimpah. Ini air sudah banyak ya, dari tanggal 14 ke sini. Luapan, banjir rob, banjir bandang di mana-mana. Tetapi di akhir bulan, tanggal 20 ke bawah, saya melihat angkanya ada titik-titik air yang justru lebih melimpah daripada sebelumnya. Jadi sekarang sudah bahaya, sekarang sudah lumayan parah, ada korban, ada kerusakan yang lumayan membatasi gerak masyarakat. Di sisi lain ternyata masih ada sisi yang lain yang lebih parah lagi untuk ke depannya. Ketika dihitung melalui angkanya ada potensi yang lebih buruk bahkan lebih besar, sehingga ya masih harus hati-hati. Ada 14, 15, 16, 17. Kita baca melalui angkanya ya. Apalagi 15. Ini mohon maaf kalau saya baca melalui angka 15 karena potensi terbesar yang saya baca atau yang saya tahu ya, untuk angka 15 ini menjadi sebuah titik di mana musibahnya terbesar, musibah airnya terbesar. Jadi puncak di mana air meluap di Ancol, di Muara Angke, kemudian sampai meluap ke jalanan itu juga terjadi di tanggal 15. Kemudian 16 sudah mulai bertambah tapi tidak besar dan semakin mengecil sampai sekarang mudah-mudahan sudah surut. Ini titik yang saya perhatikan atau titik yang saya lihat. Jadi kalau dibaca melalui angkanya, kegaduhan terkait dengan alam ini masih belum berhenti. Masih ada kemungkinan masih akan berlanjut. Jadi teman-teman masih harus waspada juga dengan cuaca ekstrimnya. Kalau sekali lagi memang tempat tinggal kita bisa menjadi potensi terkait dengan adanya musibah longsor, kemudian banjir bandang dan seterusnya. Dan kita itu tahu kampung kita itu sudah artinya dihancurkan dalam tanda kutip, kerusakan-kerusakan lingkungannya itu bisa memicu sebuah musibah. Kita harus hati-hati karena memang ya hujannya ekstrim, terlalu banyak airnya. Kalau sudah terlalu banyak air seperti ini, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, intuisi terkuat yang saya lihat itu adalah tanah yang digenangi oleh air. Jadi kalau air sudah terlalu banyak di tanah akan jadi akan jadi lumpur dan kemudian akan lebih encer dan akan lebih mudah terjatuh. Ada hal yang kita nggak duga-duga di akhir tahun ini, sesuatu dengan letusan besar, sesuatu dengan ledakan besar yang saya baca dari angka 13, 14, 15, 16, sampai 17, ada sebuah ledakan besar yang kita nggak sangka-sangka. Selama ini kita fokus ke musibahnya soal cuaca ekstrim saja, soal air saja, tapi tiba-tiba ada ledakan besar yang tidak kita sangka dan itu simbol elemen tanahnya lumayan kuat. Gempa, kemudian gunung erupsi dan juga sebuah ledakan yang dengan kekuatan yang cukup dahsyat ini juga ada potensi. Sekali lagi ada potensi. Ya, dibaca melalui angka saya bisa salah. Jadi teman-teman nggak perlu serius. Nah, ada sesuatu yang juga sepertinya membayangi kita teman-teman kalau cuaca seperti ini. Oke, kalian mungkin akan berpikir wajar ketika kita terdampak dengan penyakit ketika sedang hujan seperti ini. Tetapi kalian sepertinya harus paham dengan satu dan lain titik, di mana ada faktor virus baru yang sepertinya juga akan menjadi pendorong penyakit susulan, di mana ketika cuaca modelnya seperti ini akan banyak orang sakit flu dan seterusnya. Tetapi ini di luar kebiasaan. Saya melihat ada angka-angka virus ketika saya baca dari angka 13, 14, 15, 16, 17. Jadi hati-hati, mungkin ini hanya akan muncul sedikit di di akhir tahun, tapi di tahun 2025 itu mungkin akan jadi membesar atau meluas. Harapan saya mudah-mudahan tidak. Jadi ini salah satu poin yang masih kita lihat. Nah, terkait dengan air laut yang meluap ini juga masih terlihat bendungan-bendungan yang jebol, bendungan-bendungan yang retak kemudian mengeluarkan air, atau laut yang meluap, atau sungai atau danau yang terlalu banyak debit airnya kemudian menjadi meluap.
Ini salah satu hal yang muncul saya baca di angka 15. Saya fokusnya di angka 15 memang teman-teman, tetapi saya juga menghitung ukurannya dari beberapa angka di mana terjadinya musibah ekstrim tersebut atau krisis iklim yang kemarin terjadi dan mungkin sampai hari ini masih ada yang belum surut. Aku juga nggak tahu. Watangku munire, emang belum makan aku. Nah, ini salah satu poin-poin yang saya baca ketika kita lihat melalui angkanya. Jadi potensinya masih ada. Teman-teman yang jadi potensi atau bisa jadi mengalami potensi banjirop, kemudian langganan banjir dan seterusnya, kalian bisa jadi mengalami hal yang sama atau titik yang sama. Jadi waspada dan juga harus hati-hati. Tentunya tetap dengan konteks di mana kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, kemudian ikuti panduan dari BPBD, Basarnas, BMKG. Coba dilihat, mereka juga memiliki tolak ukur yang baik kok untuk mengakses sesuatu ya. Kalau daripada teman-teman percaya sama Mas Tulus sama mereka ya lebih baik sama mereka, jangan sama Mas Tulus. Jadi mereka menggunakan alat yang lebih bagus, mereka menggunakan ukuran yang lebih up to date atau lebih bagus lagi, tetapi kalau Mas Tekan hanya ilmu cocoklogi. Jadi ikuti ketika memang ada potensi, oh di sini mau ada gini, potensi cuaca ekstrimnya harus begini, kita harus perbaiki juga dari sisi itu. Harus ada yang diukur dengan beberapa poin yang dari yang disampaikan BMKG, Basarnas, BPBD, Bapak PVMBG kalau nggak salah. Jadi itu harus diukur juga karena musibah-musibah yang terjadi dari faktor-faktor itu bisa jadi terjadi karena memang cuaca ekstrim yang sekarang sedang ada di sekitar kita ya. Itu poin-poin yang bisa Mas Tulus baca. Hal terakhir teman-teman, yang saya bisa baca dari angka 15 ya, di balik kejadian banjir rob atau banjir besar itu yang terjadi di beberapa provinsi bahkan bukannya di Jakarta, saya melihat ada potensi kerusuhan yang terjadi atau keributan di pemerintahan kita. Jadi hati-hati. Nanti musibah ini cuma jadi pengalihan isu, ternyata ada sesuatu, ada isu yang sangat besar yang ternyata menduduki pemerintahan kita. Entah ini pemerintahan yang baru atau entah karena pemerintah lama yang kemudian terjebak dan kemudian jadi perkara dan lain sebagainya, aku nggak tahu. Tapi ini adalah poin yang sepertinya harus diwaspadai. Jangan fokus ke satu titik karena titik lain masih ada potensinya. Tadi kan Mas Tulus menyampaikan bahkan dari angkanya aku melihat ada potensi ledakan yang cukup besar yang juga lumayan akan viral, sehingga kalau dibaca memang cuaca ekstrim saja yang perlu kita waspadai, tapi ada titik lain yang sepertinya akan mengalihkan perhatian kita. Jadi kita harus hati-hati soal itu ya. Selamat sulumun selamat. Kemudian yang terakhir, yang terakhir lagi. Yang harus saya sampaikan di sini, kecelakaan di darat masih ada potensi teman-teman, jadi harus hati-hati. Yang akan berjalan jauh, kemudian yang akan liburan, Nataru dan sebagainya. Tujuan kita membahagiakan diri, jadi persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Kendaraan, kemudian sopirnya, bahkan kitanya juga ya. Mas Tulus sudah sering menyampaikan ya tipsnya, jadi nggak perlu teman-teman nanya terus, silahkan disimak. Kemudian kalau menurut kalian cocok di pikiran kalian bisa ibarat kata diaplikasikan ya silahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Seperti itu hasil analisa Mas Teh, semoga manfaat, semoga bisa diterima dengan baik. Sekali lagi disclaimer-nya, saya nggak pernah memastikan hitungan saya benar, jadi teman-teman nggak perlu serius dengan apa yang saya bahas di sini ya. Santai saja, silahkan diukur, dilihat, kemudian diambil sisi baiknya saja. Oke? Terima kasih banyak. Saya nggak akan pernah bisa jadi seperti yang kalian mau teman-teman, karena memang kalian bukan Tuhan buat saya. Saya tempatnya salah, kalau kalian benci wajar, kesempurnaan itu milik Allah. Jadi kalau memang ada yang salah dari saya, itu sesuatu yang wajar. Kalau mau benci sama itu juga sesuatu yang wajar. Jadi saya terima kasih, yang cinta, yang benci, pokoknya semuanya terima kasih banyak ya. Semoga manfaat yang saya sampaikan. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja selamat, semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga kerjaannya awet. Amin. Untuk yang punya hajat pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya kendaraan, pengen punya mobil,
mobil, motor, segala sesuatu hajat teman-teman yang sekarang mungkin sedang dihajatkan, Mas Teh doakan semoga segera Allah kabul. Amin. Teman-teman yang sekarang sedang jual akses semoga cepat terjual. Yang sedang merintis usaha saya doakan semoga usahanya lancar. Amin. Teman-teman yang sekarang sedang nonton video ini juga Mas Tulus, tim dan juga keluarganya Mas Teh semoga termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Matur nuwun, terima kasih banyak. Saya minta maaf kalau misalnya bahasa saya itu menggambarkan atau mengarahkan saya menjadi orang yang sok pinter, sok hebat. Saya nggak ada maksud di situ. Kalau teman-teman berpikir di situ, saya minta maaf karena saya nggak ada maksud untuk mengarah ke situ ya. Oke, terima kasih banyak Mas Teh, mengaturkan terima kasih banyak. Saya pamit dulu. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Mau saran apa lagi? Silahkan DM ke Instagramnya Mas Teh di @bigtulus_official ya. Sehat berkah untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Semangat. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.